Perkenalkan, nama saya Satrio Saputra dari kelas C24 dengan NIM 2407095. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UTS semester ganjil tahun 2024 yang nomor 3. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal yang nomor 3, yaitu di sebuah pabrik 3 roda gigi A, B, dan C digunakan untuk memindahkan produk melalui konveyor. Roda A dan B dihubungkan oleh sabuk, sedangkan roda B dan C berpusat pada satu poros. Pada motor roda C, tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Diketahui, jari-jari roda A adalah 0,5 meter, jari-jari roda B adalah 0,2 meter, dan jari-jari roda C adalah 0,3 meter. Nah, di sini soal ada 5 pertanyaan atau 5 bagian soal, yaitu A. Gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. B. Hitung kecepatan linear roda C. C. Tentukan kecepatan linear roda B. Dan D. Ditentukan kecepatan sudut roda A. Serta E. Menganalisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Tolong jelaskan. Nah, kita akan mengerjakan soal bagian A terlebih dahulu, yaitu meminta kita untuk menggambarkan sistem 3 roda gigi A, B, dan C secara sederhana. Nah, dalam sistem ini, roda A dan B dihubungkan oleh sabuk dengan roda A berukuran dengan jari-jari roda A berukuran 0,5. Ini 0,5 dan roda B berukuran 0,2. Dan mereka dihubungkan oleh sabuk. Ini adalah sabuknya. Nah, karena mereka dihubungkan oleh sabuk, mereka memiliki kecepatan linear yang sama. Nanti itu pembahasan yang linear itu nanti. Sekarang selanjutnya kita menggambarkan roda C. Nah, roda C di sini itu satu poros dengan roda B. Yaitu berarti dia satu poros. Roda C berukuran, jari-jarinya berukuran 0,3. Nah, sini. Ini 0,5, roda A 0,5. Roda B 0,2 dan roda C 0,3. Nol koma tiga, 0,2, 0,5. A, B, dan C. Beginilah penggambaran roda gigi. Beginilah menggambarkan sistem roda gigi secara sederhana. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal bagian B. Soalnya adalah hitung kecepatan linear roda C. Nah, di sini sebelum mengerjakan soal B, kita harus mengetahui 2 rumus, yaitu rumus kecepatan linear dan rumus kecepatan sudut. V sudut atau omega. Nah, di sini kecepatan linear atau V rumusnya adalah V sama dengan omega dikali jari-jari atau R. Nah, karena kita di sini mencari kecepatan sudut roda C, jadi kita bikin jari-jari C. Nah,
kita belum bisa untuk langsung mencari kecepatan linear pada roda C, dikarenakan kita belum menemukan kecepatan sudut atau omega dari roda C. Nah, kita akan mencari kecepatan sudutnya dulu. Kecepatan sudutnya, rumusnya adalah omega sama dengan 2V dikali frekuensi. Nah, di sini frekuensinya sudah diketahui dari soal, yaitu 15,92. Nah, sekarang kita masukkan angka yang telah diketahui, 2 V-nya kita ganti menjadi 3,14 dan frekuensinya adalah 15,92. 2 dikali 3,14 sama dengan 6,20 dikali 15,92. Nah, 6,20 dikali 15,92 sama dengan 99,97. Satuannya adalah radian per second. Nah, karena omeganya sudah ditemukan, sekarang kita bisa mencari kecepatan linear dari roda C. Nah, V sama dengan kita masukkan kecepatan sudut dari roda C atau omega adalah 99,97 dikali jari-jari roda C. Jari-jari roda C adalah 0,3. Jadi V sama dengan 29,99. Kecepatan linear satuannya adalah meter per second. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal bagian C, yaitu tentukan kecepatan linear roda B. Nah, yang C, kecepatan linear roda B. Jadi kita kecepatan linear V itu mempunyai rumus omega dikali jari-jari, karena kita ingin mencari kecepatan linear roda B, jadi jari-jari roda B. Di sini kita harus mencari omega terlebih dahulu. Nah, di sini berbeda dengan kecepatan yang B, ya soal yang bagian B. Di sini kita telah mengetahui ya kecepatan sudut dari roda B, yaitu W omega C sama dengan omega B. Nah, kenapa sama? Dikarenakan mereka satu poros. Jika mereka satu poros, otomatis jika roda C dan B satu poros, otomatis kecepatan sudut mereka sama, yaitu kecepatan sudut roda C 99,97 radian per second. Nah, sini kita langsung bisa mencari kecepatan linear dari roda B. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui, 99,97 dikali jari-jari roda B adalah 0,2 sama dengan membahas tuntas soal bagian D, yaitu menentukan kecepatan sudut roda A. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus kecepatan linear, dikarenakan kita telah mendapatkan kecepatan linear roda A. Dari mana? Nah, dari sini, karena kecepatan linear karena roda A dan roda B itu setali, otomatis kecepatan linear di antara kedua roda ini itu sama, yaitu VB sama dengan VA.
Kecepatan linear roda B tadi adalah 19,99. Nah, sini kita akan masukkan, yaitu kecepatan linear itu adalah rumusnya omega dikali jari-jari roda A. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angka yang telah didapat. Kecepatan linear roda A adalah 19,99 sama dengan, nah ini yang akan kita cari, omega atau kecepatan sudut dari roda A tersebut. Nah, omega dikali kecepatan jari-jari roda A adalah 0,5. Nah, di sini kita pindahkan omega ini, kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi 19,99 per 0,5. Nah, kenapa ini dibagi? Dikarenakan ini jadi ke kiri, ini dikali, jadi pindah ruaskan ke kiri, jadi itu dibagi. Jadi 19,99 dibagi 0,5 sama dengan omega. Nah, yaitu 19,99 dibagi 0,5 sama dengan W sama dengan 39,98 radian per second. Inilah jawabannya. Nah, di sini kita memasuki pembahasan soal bagian terakhir, yaitu menganalisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Jadi pertanyaannya, apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Nah, di sini kita disuruh menjelaskan. Itu yang kita cari pertama kali adalah kecepatan linear roda C. Nah, otomatis roda C adalah penggerak pertama dari seluruh sistem conveyor tersebut. Nah, jadi pertanyaan tadi apa? Jika jari-jari roda B diperbesar, apakah mempengaruhi kecepatan pada putaran roda C? Nah, di sini jawabannya adalah tidak mempengaruhi roda C. Nah, itulah jawabannya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pembahasan soal fisika berikutnya. Bye-bye.